Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Kita akan belajar tentang Node.js. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar atau sering dengar tentang Node.js ini, tapi belum benar-benar nemuin tutorial dari dasar yang Node.js ini. Nah, kita akan benar-benar mulai dari dasar seputar Node.js ini. Node.js ini apa sih? Tapi daripada saya deskripsiin, lebih baik kita lihat apa gunanya. Gunanya sendiri dengan Node.js, kita bisa pakai JavaScript sebagai server. Nah, jadi nanti sebagai bahasa servernya maksud saya, jadi nanti kita bisa bikin aplikasi murni dengan JavaScript, nggak pakai PHP, atau ada yang pakai Python, ada pakai Ruby. Kita semuanya full bahasa kliennya. Kalau selama ini kita pakai JavaScript cuma buat bahasa klien, kita juga bisa pakai sekarang untuk bahasa servernya. Nah, jadi nanti tentunya teman-teman yang udah punya keuntungan belajar bahasa JavaScript sebelumnya akan lebih mudah melihat sintaks-sintaks dari Node.js ini. Node.js sendiri dibuat dengan engine yang sama buat browser Chrome ini yang dikembangkan oleh Google, open source, dan dia ini sifatnya non-blocking. Non-blocking ini artinya kalau pada bahasa biasa, biasanya pada saat ngelakuin fungsi A, kita nunggu sampai fungsi A selesai, baru kita bisa ngejalanin fungsi B. Nah, tapi Node.js ini dia sifatnya kita bisa paralel ngerjain hal-hal yang sama, dan nanti kalau ketika kita sudah selesai dengan suatu fungsi, kita bisa pasang yang namanya callback. Nah, callback ini dia ngelihat artinya kalau tugas A tadi udah selesai, dia nggak bakal nunggu sampai tugas A selesainya, dia akan sambil ngerjain tugas B, tapi kalau tugas A selesai dia akan ngejalanin satu fungsi yang kita pasang di callback nanti. Nanti fungsinya sendiri teman-teman akan lihat lebih konkretnya, tapi itu tadi tentang non-blocking pada Node.js ini. Nah, silahkan teman-teman download dulu, cukup jelas cara downloadnya, silahkan di nodejs.org, silahkan di-download di komputernya masing-masing. Nanti kalau udah kita bisa lihat di terminal atau command line, saya akan buka terminal saya di sini, nanti teman-teman bisa ketik node-v di sini untuk melihat versi node-nya. Artinya kalau udah kelihatan berarti Node.js kita udah terinstall. Nah, langsung aja yang akan kita lihat sekarang, kita akan bikin servernya. Jadi saya akan kasih nama di sini server.js, namanya boleh apa aja. Yang pertama, untuk menggunakan atau untuk membuat servernya ini, kita akan pakai modul namanya HTTP. Di sini modul HTTP-nya ini variabel, tapi cara untuk manggil modul HTTP-nya ini kita pakai kata kunci require. Mungkin teman-teman yang dari bahasa PHP pernah lihat require once, atau bahasa lain ada import. Nah, ini sama kayak gini, tapi teman-teman mungkin bingung ini filenya dari mana. Nah, HTTP ini sama, nanti kita akan lihat juga ada fs buat berinteraksi dengan file. Ini semua udah otomatis datang dengan node-nya. Jadi jangan khawatir, kalau kita udah install node, kita udah bisa pakai modul ini. Nah, selain modul yang udah otomatis datang, kita juga bisa install modul-modul dari luar, bentuknya package-package yang namanya npm di sini. Jadi di npm ini banyak sekali proyek-proyek open source yang untuk ngebantu kita biar develop fungsi-fungsi tertentu biar jadi lebih cepat. Nah, nanti sama halnya kalau kita ngambil di luar, kita juga butuh require seperti ini. Sekali lagi yang sebelah kiri ini sama seperti membuat variabel biasa, ini hanya nama aja. Jadi jangan khawatir, namanya mau utaran di sini sama sekali nggak ada masalah, tapi sebisa mungkin namanya yang relevan dengan perwakilannya apa. Nah, itu dia tadi kita udah berhasil import HTTP-nya. Sekarang kalau kita mau bikin servernya, saya akan bikin dulu nama variabelnya server. Kita ambil dari variabel HTTP, nama fungsinya adalah create server atau bikin servernya. Di sini yang kita passing adalah fungsi untuk ngehandle request-nya. Saya akan kasih nama fungsinya, jadi ini cuma nama handle request di sini. Lalu kita akan buat fungsi handle request-nya. Di fungsi ini kita akan menerima dua parameter. Parameter yang pertama adalah require, yang kedua adalah response-nya. Request maksud saya, bukan require. Jadi request-nya apa, yang di sini response-nya apa yang mau kita kasih. Nah, di dalam sini untuk contoh awal, kalau kita sekedar mau ngasih respon, kita bisa tulis, biasanya orang kalau mau lebih jelas lagi nulisnya response, tapi saya singkat aja jadi res aja di sini. Respon.n, atau kita akhiri, kita oper langsung teks misalnya, selamat datang di Node.js seperti ini.
Dan kalau kita jalanin, tapi sekarang kita belum tahu nih kita jalaninnya gimana. Untuk itu karena kita udah passing servernya di sini, kita bisa pasang metode listen. Di metode listen kita bisa taruh portnya di sini. Pada kasus ini kita kasih di portnya port 3000 misalnya. Lalu kita pasang fungsi lagi seperti ini. Jadi teman-teman akan sangat sering melihat pola seperti ini. Kita ngoper parameter, lalu di sebelah kanannya kita oper satu fungsi atau suatu callback di sini. Saya kasih konsol aja biar kita lihat di terminalnya. Sedang berjalan pada port 3000 misalnya. Nah, saya jalankan. Untuk menjalankannya kita ketik node. Pastikan teman-teman berada pada folder ini, lalu spasi nama filenya yaitu server.js. Pada kasus ini, kalau saya enter, teman-teman akan lihat sedang berjalan pada port 3000 pada terminal atau command lainnya, artinya tidak ada error. Kita bisa buktikan sekarang hanya dengan JavaScript ini atau dengan Node.js ini, kita di localhost 3000, saya reload, kita akan mendapatkan respon, selamat datang di Node.js. Nah, itu dia luar biasanya Node.js, kita mengubah file JavaScript ini menjadi bahasa untuk servernya. Nah, langsung aja. Misalnya contoh dasarnya kita mau nge-serve satu file HTML di sini. Saya akan buat satu file index namanya index.html. Kita akan pasang HTML biasa. Saya kasih nama Node.js. H1 ini file Node.js. Nah, untuk nge-serve HTML sendiri, berarti yang harus kita lakukan adalah ngambil file index HTML-nya tadi, lalu kita jadikan responsnya di bagian ini. Untuk itu, karena kita akan berurusan dengan file, maka saya akan panggil satu require yang udah saya sindir tadi. Ini juga built-in modul, artinya udah otomatis datang, nggak perlu kita install atau kita buat filenya. Untuk ngambilnya, saya akan kasih respons yang pertama, kita taruh di head-nya dengan metode writeHead di sini. Pertama nomor responsnya 200, artinya oke, nggak ada masalah. Kita bisa kasih di sini content type-nya. Biasanya kalau teks kita kasih juga content type text misalnya, tapi kasus ini kita kasihnya text HTML karena ini file HTML. Dan sekarang ini gunanya fs yang barusan kita panggil. Kita akan ngebaca filenya di sini, yaitu pada index.html. Lalu kalau ada opsi kita pasang di parameter kedua, tapi kita nggak ada opsi di sini, saya akan pasang 0 di fungsinya. Atau apa yang akan kita lakukan pada saat membaca index HTML ini, kita akan pasang dulu dua data di sini. Yang pertama parameternya kalau dia error, atau lebih jelas error seperti ini boleh. Yang kedua adalah data atau hasilnya nanti. Nah, kita bisa menguji jadinya karena kita udah passing errornya di sini. Kalau errornya ada, kita bisa seperti sebelumnya, kita kasih respon ke head-nya, kita ubah jadi 404. Biasanya kita tulis 404 seperti ini. Lalu kita tulis di sana file not found misalnya, atau filenya tidak ditemukan. Nah, teman-teman boleh ngerespon dengan file HTML 404, misalnya dikasih nama 404.html juga boleh, tinggal diganti nanti bagian ininya. Untuk mengambil datanya sendiri, karena kita udah ngebaca atau udah read filenya di sini, berarti yang perlu kita lakukan sekarang tinggal menulis datanya atau pada metode write. Jangan lupa hasil dari read file ini ada pada parameter datanya. Jadi kalau teman-teman namanya data di sini, kita harus ngoper parameternya data juga. Dan terakhir kita bisa end response-nya atau kita akhiri di sini. Nah, kalau nggak ada yang error, saya hentikan dulu lalu kita jalankan lagi servernya. Sekarang kalau kita reload, kita akan ngelihat ini file Node.js yang kita buat pada index.html di text editor kita. Kita buktikan kalau salah filenya di sini, misalnya saya kasih nama indexnya 2 kali, kita restart lagi, lalu saya reload di sini, kita akan dapat respon file not found di sini, yang tentunya berasal ketika ada error yang kita temukan. Pada kasus ini errornya adalah file HTML-nya tidak kita ketemukan di sini. Nah, itu dia, saya akan kecilkan dulu. Sangat simple membuat servernya seperti ini pada JavaScript-nya. Teman-teman bisa manggil HTML, manggil CSS, dan JavaScript biasa pada file ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di bagian-bagian berikutnya.